Shalom, damai di hati. Selamat malam bagi kita semua. Baiklah, ibadah remaja Aras Jemaat Gemim Yordan Ranatana Weru di malam hari ini akan dimulaikan. Rekan-rekan remaja dan kakak-kakak pembina, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam penyertaan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di saat ini. Meskipun terbatas oleh ruang dan waktu, namun mari kita menjadi ini sebagai kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kita semua. Baiklah, ibadah akan segera dimulai dan saya ucapkan selamat beribadah. Kejar cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Kejar cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus tinggal kita semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Suara lebih kuat, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Puja aku. Hanya siapa sekarang? Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Satu-satunya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Ayo semua lambaikan tangan lagi. Shalalalalala. Oh, saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kita semua, Yesus cinta saya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan cinta kasih-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami, tontonan itu agar bisa berjalan dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhirnya dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengaku.
mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Dalam doa, ya Tuhan, ampunilah kesalahan dosa kami yang telah kami perbuat kepada teman, saudara, orang tua maupun kepadamu. Tuhan, ampunilah kesalahan dosa kami itu. Inilah menjadi doa kami, ya amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, ada ungkapan syukur dari kami saat ini Tuhan, karena kami boleh lagi beribadah sekalipun penuh dengan keterbatasan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan, membaca akan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang akan melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa benar-benar memahami, mengerti apa yang difirmankan sebentar, sehingga kami dapat mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang akan memperlengkapi dia, agar dia bisa berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak mulai yang jadi ya Tuhan, bukan kehendak kami. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik serta kakak-kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yunus pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17, yang diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimanakah mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa."
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sekian jauh pembacaan kita. Shalom, damai di hati, shalom. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini orang masih lagi diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada. Orang harus kembali lagi beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi sebagai orang yang percaya, tentunya hal tersebut tidak mengurangi orang bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak pembina dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita saat ini terdapat di dalam Yunus atau berkisah tentang Yunus, yang mana kisah tentang Yunus ini, cerita tentang Yunus ini sonda asing lagi patrong petelinga, yang torong sudah dengar mungkin dari sekolah minggu berulang kali torong dengar sampai saat ini, yang sangat populer cerita Yunus, yaitu Yunus di perut ikan. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yunus ini menceritakan tentang umat Israel sesudah pembuangan di Babel karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka menutup diri dengan bangsa-bangsa lain, dan mereka menganggap bahwa hanya merekalah orang-orang yang berhak mewarisi keselamatan dari Allah. Mereka tidak menyadari bahwa semua orang itu sama di mata Tuhan. Mereka lupa bahwa seharusnya mereka menjadi berkat dan menjadi terang bagi semua orang atau bagi bangsa-bangsa lain. Karena Allah itu Allah untuk semua orang. Belas kasihannya untuk siapa saja, termasuk orang jahat sekalipun, seperti orang-orang yang ada di kota Niniwe. Dan seperti yang kita lihat pada bacaan kita saat ini, dalam ayat 2, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, yang mana kota Niniwe ini merupakan kota yang besar, merupakan ibu kota kerajaan Asyur, yang di dalamnya orang-orang tersebut orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang kota itu penuh dengan kejahatan, penyembahan berhala, pembunuhan, dan sebagainya. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe
agar orang-orang yang ada di sana mengalami pertobatan dan meninggalkan kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia malah melarikan diri. Dia pergi ke Tarsis. Dalam perjalanannya ke Tarsis, apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan angin ribut sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus ini terombang-ambing dan nyaris hancur akibat gelombang yang ditimbulkan dari badai tersebut. Orang-orang yang ada di kapal tersebut sangat-sangat ketakutan. Dorang so minta pertolongan pada orang pe Tuhan masing-masing. Dorang so berseru meminta pertolongan supaya badai ini diredakan. Bahkan dorang so buang semua muatan yang ada di kapal, dorang buang ke laut supaya mau seringan ini kapal agar ndak tenggelam. Tetapi badai yang terjadi itu tidak kunjung reda. Sementara orang-orang yang ada di kapal ini so ketakutan, so panik, apa yang Yunus dah bikin? Dia pergi ke ruang yang ada di kapal, yang ada di paling bawah kapal, kong dia tidur di sana sampai tasono. Kemudian nakoda dari kapal tersebut mungkin merasa kebingungan, dia rasa bingung. Di saat dorang sama so panik, kenapa ini Yunus cuma dapi ke bawah kompi tidur, cuma dapi tasono di bawah. Jadi dia pikir Pak Yunus, kong dia kasih bangun Pak Yunus. Dia suruh Pak Yunus supaya berseru Pak Yunus pe Tuhan supaya dorang yang ada di kapal itu nyandak mau binasa. Lalu orang-orang yang ada di kapal tersebut, dorang bersepakat untuk membuang undi. Kalau supaya dapat tahu siapa yang tasyabu DP nama, berarti dia itu yang bikin soe di dalam dorang pe perjalanan. Dia itu yang batu kubur. Dorang buang undian, ternyata undian tersebut jatuh Pak Yunus. Orang-orang yang ada di kapal saat itu so sangat ketakutan, serta dorang bertanya Pak Yunus, apa yang mesti dorang mau bikin? Apa yang harus dorang lakukan Pak Yunus dang? Namun ada hal menarik yang patut orang contoh dari Yunus saat itu, yaitu dia tidak mencari kesalahan orang lain, tidak mencari alasan untuk membenarkan diri sebagai penyebab terjadinya badai tersebut, malapetaka tersebut. Yunus justru merasa bertanggung jawab dengan tidak menanggungkan kepada orang lain apa yang menjadi DP kesalahan. Yunus juga dia merasa bersalah. Dia mau menerima hukuman Tuhan atas perbuatan yang dia bikin, serta dia berbesar hati serta penuh keyakinan dan pengharapan akan tindakan Yesus. Kemudian di dalam ayat 13 boleh torang lihat Yunus berkata, Yunus siap menanggung segala konsekuensi dari perbuatan, dari pilihan yang dia ambil. Seperti di dalam ayat 12 dapat kita lihat bahwa Yunus berkata, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dengan penuh keyakinan dan pengharapan akan tindakan Tuhan, Yunus berkata seperti itu. Di tengah kesulitan, diterjang badai, dia mampu berpengharapan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang memegang kendali kehidupannya. Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan. Setelah itu, orang-orang yang ada di kapal tersebut berseru kepada Tuhan. Mereka sudah tidak berseru lagi kepada Allah mereka masing-masing, tetapi mereka berseru kepada Allah Yunus. Mereka mengatakan supaya kiranya mereka tidak binasa. Mereka berteriak kepada Allah Yunus untuk tidak mendanggungkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah, kepada orang yang ingin tahu apa-apa tentang hal itu. Karena Tuhan sobeking seperti yang Tuhan kehendaki. Kemudian
dorang angka pa Yunus, dorang buang ke laut. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu juga badai itu reda. Atau kalau orang di Indonesia bilang jadi todo. Orang-orang yang ada di kapal tersebut lebih takut. Kemudian dorang mengungkapkan dorang bersyukur kepada Tuhan. Dorang mempersembahkan korban persembahan serta dorang bernasar kepada Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-17 dapat orang lihat bahwa Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Tetapi ada keanehan di sini. Dia ndak mati. Mungkin ini memang ndak masuk akal for orang. Ndak masuk di logika. Masa orang so ada di dalam ikan pepuru, kongnya ndak mati, ikannya ndak gigi. Tapi itulah Tuhan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah orang menjadi seperti Yunus ketika diberikan suatu tanggung jawab untuk melayani, tetapi orang hanya melarikan diri dari tanggung jawab tersebut dengan berbagai macam alasan. Contohnya, kalau mungkin sebagai remaja, ada yang masih baru-baru, masih malo-malo, masih takut-takut. Ketika ada kakak-kakak mau minta tolong, mau suruh, mau berdoa, berbagai macam alasan, adik-adik semua bilang malo, takut, dan sebagainya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika dapat bilang seperti itu, mungkin DP pas hari H atau pas minggu depan sunya ndak masuk-masuk. Atau mungkin ketika orang dituntut, disuruh untuk berdoa for orang yang orang ndak suka atau orang yang baku musuh dengan orang, tentunya hal itu akan menjadi suatu kesulitan for orang. Mungkin orang tersebut yang akan orang doakan itu, yang sobaku musuh dengan orang itu, mungkin pangbagara patorang ke, atau so melukai orang pe perasaan sehingga membuat orang jadi ni mau berdoa kang dia. Orang merasa dia menjadi orang yang jahat, yang so ndak pantas untuk mau didoakan. Yang perlu orang ingat bahwa ketika kita telah diutus oleh Tuhan lewat siapa saja, kita jangan pernah melihat dari latar belakang dari orang yang kita layani. Simpelnya for orang sebagai remaja yaitu berdoa akang. Karena sekalipun yang torang doakan adalah torang pemusuh sendiri, tetap torang harus berani, mampu memberitakan kabar baik firman Tuhan kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Karena ada di dalam Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lewat bacaan ini juga kita sama-sama belajar bagaimana sekalipun kita ingin lari dari tanggung jawab yang Tuhan berikan, itu tidak akan membatalkan misi Tuhan. Tuhan tetap akan memproses kita dalam pembentukan kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam pembentukan integritas kehambaannya. Di dalam menjalani torompe kehidupan saat ini sebagai remaja maupun pembina, tentunya ada banyak kesulitan yang orang alami. Tidak selalu semua yang orang harapkan itu berjalan dengan mulus. Tapi percayalah, kesulitan dan penderitaan itu akan membuat orang menjadi lebih sungguh untuk melayani Tuhan. Amin firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
setelah doa kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh beribadah walaupun ibadah kami terbatas lewat online. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa buat firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman itu tidak lalu begitu saja, melainkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Buat Kadim yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini, kiranya Engkau mau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kiranya apa yang menjadi rencana dan harapannya ke depan dapat terencana dan dapat tercapai hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, buat remaja Jemaat Gemim Yordan, mulai dari penatua, kakak pembina, sampai kepada kami remaja yang ada, kiranya Engkau mau memberkati kami semua, berikan kerukunan selalu ya Tuhan, kekompakan, dan kiranya apa yang diprogramkan oleh remaja Jemaat Gemim Yordan dapat terprogram hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami ingin berdoa buat orang-orang sakit yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau mau mengunjungi mereka, menjamah mereka satu persatu ya Tuhan, memberikan kesembuhan, memberkati obat dan makanan yang mereka konsumsi, agar mereka dapat beraktivitas dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan, kami ingin berdoa buat janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar. Kiranya Engkau mau menjadi ibu bapa di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memenuhi setiap kebutuhan mereka. Ya Tuhan, seluruh kehidupan mereka kami hanya mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, kami ingin berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan yang menafkahi kami. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan kepada kedua orang tua kami, agar kedua orang tua kami dapat menafkahi dan mendidik kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat, sampai kepada pemerintah yang ada. Kiranya Engkau mau memberkati di dalam mereka menjalankan tugas, dan berkati juga kami masyarakat yang ada. Berikan bangsa dan negara kami keamanan, kedamaian selalu ya Tuhan, dan kiranya Engkau juga memberikan kerjasama yang baik, agar apa yang diprogramkan oleh bangsa dan negara kami dapat terprogram hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat situasi yang sedang ada saat ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat ya Tuhan, mau memampukan kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat mematuhi protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada yang diberikan oleh pemerintah. Ya Tuhan, masih banyak yang kami mau pinta kepadamu, tetapi karena kekurangan dan kelemahan kami, Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Ya Tuhan, hanya inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tangan saudara, katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menuntun kita dalam ibadah saat ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita
ada Kak Lala dan juga teman-teman remaja yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Juga terima kasih untuk kita semua yang sudah menyempatkan waktu untuk beribadah di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi aturan-aturan pemerintah. Shalom, sampai jumpa di ibadah minggu depan.